Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami yang berjudul Prediksi Lama Waktu Lulus Mahasiswa Magister Matematika UGM. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama ada Mbak Heni Heriani, yang kedua ada Mas Roro Antem, yang ketiga ada saya sendiri, Yeni Marlina, dan yang keempat ada Mas Hoirul Anwar. Berikut ini adalah konten yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada data penelitian yang nantinya akan dibahas oleh Mas Hoirul Anwar. Yang ketiga ada metode dan algoritma yang nantinya akan dibahas oleh saya sendiri. Dan yang keempat ada hasil dan pembahasan yang nantinya akan dibahas oleh Mbak Heni Heriani dan Mas Roro Anteng. Dan yang terakhir penutup. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Mas Hoirul Anwar. Oke, untuk yang pertama pendahuluan. Latar belakangnya adalah penelitian ini membahas tentang prediksi lama waktu lulus mahasiswa baru Prodi Magister Matematika UGM. Nah, prediktor yang digunakan yaitu berupa data alumni dari Magister Matematika ini pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, di sini data yang diperoleh ada sebanyak 207 data. Nanti data itu yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasi lalu bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, pada data tersebut akan dilakukan klasifikasi menghasilkan output lama waktu studi. Kita dibagi klasifikasinya menjadi tepat waktu, sedikit lambat dan lambat. Dan nantinya juga akan diketahui faktor yang paling signifikan itu berpengaruh terhadap waktu lulus itu apa dari prediktor-prediktor variabel-variabel yang ada di penelitian. Nah, yang paling signifikan berpengaruh terhadap lama waktu studi itu apa? Itu bisa diketahui nih seperti itu. Kemudian sehingga nantinya klasifikasi tersebut dapat diterapkan ke data mahasiswa baru dan menghasilkan prediksi lama waktu studi mahasiswa baru tersebut. Nah, ketika klasifikasinya udah selesai, kita menggunakan beberapa teknik klasifikasi atau metode klasifikasi, nanti kita ambil dari beberapa itu yang akurasi paling tinggi kita gunakan untuk memprediksi. Nah, seperti itu di latar belakangnya. Kemudian untuk data penelitian kita, yang tadi itu ada 207 mahasiswa. Di sini kita ada data setnya adalah sebanyak 207 mahasiswa. Sedangkan prediktor atau variabel-variabelnya di sini KP kelompok prodi. Di sini kita membaginya dia kelompok prodi asal ya. Dia S1-nya itu dari matematika murni atau dari pendidikan matematika atau yang dari luar matematika. Kalau satu ini pendidikan matematika, kalau kedua ini adalah matematika murni. Misal nanti ada nol misal dari elektro yang mau masuk mungkin dan yang lain-lain. Karena di data mahasiswa yang alumni itu ada yang dari luar matematika yang masuk ke magister matematika. Kemudian kode akreditasi. Nah, di sini kode akreditasi dari S1-nya. Kalau dia akreditasinya A, kita kelompokkan kedua, A atau unggul itu 2, kemudian baik sekali itu ada 1 ya, kemudian misal baik itu 0 itu. Kita kelompok-kelompokkan seperti itu. IPK S1 itu adalah nilai IPK-nya mahasiswa tersebut. Kode LD ini dia diterima di UGM itu langsung atau defisiensi. Nah, kita kelompokkan kalau 1 itu menyatakan dia diterima langsung, kalau 0 itu dia diterima tapi dengan syarat harus mengikuti defisiensi. Kemudian skor TOEFL ya, TOEFL saat dia mendaftar, skor TPA juga saat dia mendaftar di
Magister UGM. Kemudian lama studi ini kita ngitungnya dari dia lama ketika dia lulus Magister Matematika dikurangi waktu dia masuk. Nah, di sini lama studinya dalam bulan. Kemudian labelnya tadi kita bagi menjadi lambat, tepat waktu, sedikit lambat. Kalau tepat waktu dia kurang dari 24 bulan. Kemudian yang sedikit lambat itu antara 24 sampai 36 bulan. Ya, 24 sampai 36 bulan. Kemudian yang lambat ini adalah yang lebih dari 36 bulan. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah matriks korelasi antar variabel. Nah, tujuan kita kan ini kan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap lama studi. Nah, dari sini faktor yang berpengaruh adalah yang paling signifikan adalah IPKS 2 minus 0,46. Tetapi kan ini kita akan memprediksi lama waktu lulus mahasiswa baru. Tentunya mahasiswa baru tidak punya IPKS 2 sehingga nanti ini tidak kita gunakan karena dia tidak mahasiswa baru tidak mempunyai variabel IPKS 2 karena dia baru masuk ya. Sehingga yang berpengaruh signifikan adalah keikutsertaan dia defisiensi ini minus 0,2 dan IPKS 1. Artinya negatif 0,2 karena dia negatif ya. Berarti kalau dia ikut defisiensi berarti lama studinya dia semakin panjang ya. Atau kalau dia tidak ikut defisiensi atau dia keterima langsung berarti masa studi atau waktu lulus dia lebih cepat dari yang tidak mengikuti dengan koefisiennya 0,2. Seperti itu. Kemudian IPK yang kedua adalah IPKS 1. Dia negatif juga berarti semakin tinggi IPKS 1 berarti lama studi lulusnya dia semakin cepat. Ya kan? Karena dia negatif dengan koefisiennya negatif 0,12. Seperti itu untuk interpretasinya. Untuk selanjutnya metode dan algoritma akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Yeni Marlina. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya mengenai metode dan algoritma. Berikut ini algoritma penyelesaian yang kami gunakan. Yang pertama, kami membentuk himpunan data dari data-data yang relevan. Kedua, kami melakukan pemrosesan data secara sederhana, seperti pembersihan data dan pelengkapan data. Ketiga, kami melakukan transformasi data. Keempat, kami melakukan pemberian bobot pada data. Yang kelima, kami lakukan evaluasi sederhana pada data yang kami miliki agar kami dapat menentukan metode klasifikasi mana yang cocok pada data kami. Selanjutnya, kami menggunakan metode KNN, SVM, Random Forest, dan juga Decision Tree untuk melakukan klasifikasi. Kemudian, kami melakukan analisa dan prediksi dengan bantuan R dan Python. Dan yang terakhir, kami menentukan kesimpulan serta saran dari penelitian yang kami kerjakan. Berikut ini beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama ada metode KNN. Metode KNN adalah salah satu metode pengklasifikasian yang cukup sederhana dengan prinsip pengelompokan atau mengklasifikasikan suatu data baru yang belum diketahui kelasnya berdasarkan jarak data baru itu ke beberapa tetangga terdekat. Berikut ini algoritma yang digunakan pada metode KNN. Kedua, ada metode SVM atau Support Vector Machine. Metode ini adalah sebuah metode yang didasarkan pada metode optimisasi yang biasa digunakan untuk melakukan klasifikasi, di mana metode ini digunakan untuk mencari sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas atau yang biasa dikenal dengan hyperlength terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Berikut ini algoritma yang digunakan pada metode SVM. Yang ketiga, ada metode Random Forest. Metode Random Forest adalah salah satu metode klasifikasi data, di mana metode ini melakukan penggabungan pohon dengan melakukan training pada sampel data yang dimiliki.
Berikut ini merupakan algoritma pada metode random forest. Yang keempat, decision tree. Decision tree adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian pernyataan yang terstruktur dalam bentuk pohon keputusan. Berikut ini algoritma yang digunakan pada metode decision tree. Selanjutnya adalah untuk hasil pembahasan. Dari data mahasiswa yang diperoleh, kita bisa mengelompokkan sebagai berikut, yaitu mahasiswa yang lulus tepat waktu sebanyak 36 orang, sedikit lambat 117 orang, dan lambat 54. Dari situ kita juga bisa melihat dari gambar plot yang mengkorelasikan antara kelompok lulus, defisiensi, dan nilai IPK S1 terlihat bahwa untuk mahasiswa yang mengikuti defisiensi memiliki nilai IPK S1 yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang tidak mengikuti defisiensi atau langsung. Kemudian juga untuk kelompok lulus, untuk yang tepat waktu yang berwarna merah muda, terlihat lebih banyak di kelompok mahasiswa yang tidak mengikuti defisiensi atau langsung dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang mengikuti defisiensi. Sementara jika kita membandingkan antara defisiensi dan skor TPA, terlihat bahwa untuk mahasiswa yang langsung atau tidak mengikuti defisiensi lebih sedikit warna kuningnya, yaitu yang kelompok lulusnya lambat, dan lebih banyak kelompok yang lulus tepat waktu. Sehingga secara umum bisa kita katakan bahwa terdapat hubungan antara kelompok lulus tepat waktu sedikit lambat dan lambat dengan mengikuti defisiensi atau tidak. Kemudian juga dari data yang ada akan dibagi menjadi 20% data training dan 80% data testing. Untuk yang berikutnya adalah kita akan mencoba menggunakan linear model untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear di antara variabel. Dari hasil linear model kita peroleh bahwa hanya defisiensi yang memiliki nilai signifikan atau kurang dari 0,05. Namun dari model ini hanya mampu menjelaskan sebesar 3,2%. Sehingga bisa dikatakan bahwa data yang dimiliki tidak bersifat linear di antara variabelnya. Model pertama yang akan kita coba lakukan untuk memprediksi adalah model KNN atau K nearest neighbor. Data testing digunakan 80% dan data training 20%. Dari hasil analisis kita memperoleh bahwa jumlah neighbors yang terbaik atau yang paling optimal adalah sebanyak 35. Namun nilai RMSE yang diperoleh sebesar 6,599 atau melebihi 1, yang menunjukkan bahwa dalam penelitian ini model KNN tidak cocok digunakan untuk memprediksi lama studi mahasiswa. Sehingga akan dilanjutkan dengan model berikutnya. Baik, berikutnya kami akan menggunakan model klasifikasi SVM. Model klasifikasi SVM di sini memanfaatkan 4 kernel, yaitu kernel linear, kernel polinomial, kernel RBF, dan kernel sigmoid. Untuk kernel linear sendiri mempunyai akurasi testing sebesar 56%, kernel polinomial 54%, kernel RBF 56%, dan kernel sigmoid sebesar 35%. Untuk kernel polinomial, tepat memprediksi satu mahasiswa lulus tepat waktu sebanyak 1, kemudian salah dalam memprediksi yang harusnya sebagai tepat waktu, tetapi diprediksi menjadi sedikit lambat. Kemudian untuk mahasiswa sedikit lambat berhasil memprediksi sebesar 30 orang, kemudian yang diprediksikan sebagai tepat waktu sebesar 4 dan lambat sebesar 12. Kemudian untuk mahasiswa lambat berhasil memprediksi sebesar 2 mahasiswa dan 1 mahasiswa lainnya diprediksi sedikit lambat dan tepat waktu. Berikutnya adalah model random forest dan decision tree. Untuk model ini masing-masing memiliki akurasi testing sebesar 44% dan 52% seperti yang dilihat pada slide. Di mana di sini dapat dilihat bahwa akurasi random forest lebih besar daripada akurasi model decision tree karena
secara teoritis random forest merupakan generalisasi dari decision tree. Kemudian summarize model. Dari beberapa model yang kelompok kami gunakan, di sini dapat dilihat model klasifikasi SVM, random forest, dan decision tree. Di mana di sini SVM memiliki kernel terbaik yaitu kernel linear dan RBF, random forest sebesar 44%, decision tree 52%, dan KNN untuk RMSE-nya yaitu sebesar 6,59. Selanjutnya ada prediksi waktu lulus. Nah, dari beberapa klasifikasi di atas, akurasi yang paling tinggi adalah dengan menggunakan kernel linear dan kernel RBF. Tetapi dalam prediksi model ini kami memanfaatkan model kernel linear. Dengan menginputkan data pada Python, di sini diperoleh dua data dengan kode KP-nya 2, KR2 akreditasi, kemudian ada kode IPKS 1, kemudian kode LD atau linear dan defisiensi yaitu 11, kemudian ada skor TOEFL dan TPA. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil prediksi kami dengan memanfaatkan model kernel linear dari metode SVM, dua-duanya diprediksikan sebagai lulus sedikit lambat, yang artinya berada pada rentang 24 bulan sampai 36 bulan. Berikut ini kesimpulan yang kami peroleh. Pertama, berdasarkan matriks korelasi prediktor pada data alumni mahasiswa Magister Matematika UGM, diperoleh bahwa faktor prediktor yang paling signifikan adalah keikutsertaan defisiensi dan nilai IPKS 1. Kedua, berdasarkan model klasifikasi yang dibangun, model yang dapat memberikan akurasi tertinggi adalah model SVM dengan kernel linear 56%, sehingga metode ini yang kami gunakan untuk melakukan prediksi lama waktu lulus mahasiswa baru Prodi Magister Matematika UGM. Karena data yang digunakan pada penelitian ini hanya sebanyak 207 data, dan ini data yang terlalu sedikit ketika digunakan untuk melakukan klasifikasi dan juga prediksi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan data yang lebih banyak lagi, seperti data dari fakultas atau data dari jurusan lain. Bisa juga dilakukan dengan mengganti variabel dependent menjadi nilai IPKS 2 sehingga dapat diprediksi nilai IPKS 2 berdasarkan data historis mahasiswa. Sekian video dari kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.